awalnya umum sekarang sudah mengerucut ke penelitian kuantitatif. Ya, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Secara umum yang saya kumpulkan dari beberapa referensi itu ada 6 ini ya, yang bisa kita gunakan di penelitian tasawuf dan psikoterapi. Ada penelitian eksploratif, eksplorasi ya. Eksplorasi itu apa? Iya, mengeksplor, sudah tahu berarti. Terus penelitian deskriptif kuantitatif, ada deskriptif berarti menggambarkan ya, membuat gambaran. Terus korelasional, dari kata korelasi. Apa korelasi? Hubungan gitu ya. Terus ada penelitian komparatif atau compare. Apa artinya? Compare, membandingkan gitu ya. Ada penelitian eksperimen, jadi kita membuat semacam mini eksperimen gitu ya kalau nanti di kuantitatif ini. Jadi kalau eksperimen karena kita bukan orang sains, bukan eksperimen di lab gitu ya. Ya sekumpulan atau ekosistem ini itu ya termasuk labnya gitu ya. Ada penelitian eksperimen, misalnya kita membuat kelompok yang kita beri treatment dan yang tidak kita beri treatment. Nah, itu termasuk dalam eksperimen ya. Treatmentnya nanti macam-macam sesuai sama kompetensi yang ada di TP gitu ya. Ada diajarkan beberapa macam terapi gitu ya. Terus nanti di semester 6 ada mata kuliah BNSP, itu juga di sana ada semacam treatment, pelatihan dan lain sebagainya. Terus yang keenam penelitian asosiatif kausal atau biasanya berhubungan dengan sebab akibat. Yang pertama penelitian eksploratif. Eksploratif itu kalau menurutnya Kerlinger 1976, dia tujuannya adalah menemukan variabel yang berarti, variabel yang ingin diteliti dalam situasi di lapangan. Terus ada lagi kata menemukan, hubungan di antara variabel-variabel, meletakkan dasar kerja untuk penelitian selanjutnya atau pengujian hipotesis yang lebih sistematis dan teliti. Nah, karena tadi dia biasanya kan ada ya Dora the Explorer gitu ya, explore berarti kan dia ingin menemukan hal baru. Teman-teman mengulas, jadi sebelum ke penelitian-penelitian yang tadi ada deskriptif, ada komparatif gitu ya, ada kausal dan lain sebagainya, yang paling dasar itu otomatis teman-teman melakukan yang namanya eksplorasi atau ingin menemukan variabel apa yang ingin diteliti, ingin menemukan ada nggak sih kira-kira hubungan antar variabel seperti itu. Jadi penelitian eksploratif itu mempunyai fungsi strategis dalam kerangka penelitian. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, menyelidiki atau memeriksa atau menemukan sesuatu apa adanya. Itu definisi dari explore gitu ya. Biasanya kalau di Instagram gitu kan explore Semarang gitu ya. Berarti dia menyelidiki atau memeriksa ada wisata apa aja sih di Semarang misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, karena dia eksplorasi biasanya sampelnya terbatas. Karena tadi dia ingin menemukan dulu variabelnya apa, biasanya sampelnya terbatas. Dan yang ketiga, penelitian eksploratif itu biasanya menjadi studi pendahuluan untuk penelitian yang lebih luas. Jadi misalnya sebelum teman-teman masuk ke penelitian intinya, misalnya mau deskriptif, mau komparatif, mau kausal, sesuai yang tadi dijelaskan di slide awal, teman-teman melakukan studi pendahuluan dulu. Oh, berdasarkan eksplorasi atau pengamatan yang penulis lakukan, terjadi fenomena bla 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 bla. Nah, karena studi pendahuluan nggak mungkin sampel yang digunakan itu banyak gitu ya. Kalau sampelnya sudah banyak ya itu sudah penelitian gitu. Makanya di penelitian eksploratif ini sampelnya terbatas dan digunakan sebagai studi pendahuluan. Kemudian karena dia eksplorasi, maka yang keempat, instrumen atau alat ukur atau pertanyaan nanti yang akan digunakan biasanya digunakan untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi. Jadi teman-teman bisa menemukan sesuatu dengan sebanyak mungkin yang teman-teman bisa sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian bentuk pertanyaan yang eksploratif itu karena ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin, biasanya
terbuka. Pertanyaannya itu terbuka terstruktur. Jadi kalau terbuka itu kan kita tidak batasi jawabannya, tetapi kita nanti bisa mengkategorikan kalau dibawa ke kuantitatif. Jadi terserah si respondennya mau menjawab seperti apa gitu. Sumber informasi bisa berupa primer dan sekunder. Jadi kalau eksplorasi ini gampangannya adalah pendahuluannya sebelum kita masuk ke penelitian yang sebenarnya. Semacam studi pendahuluan gitu ya, karena eksplor. Cuma gitu aja pengantarnya. Karena eksplorasi kalau di mana tuh namanya? Deskripsi belum termasuk, dia dianggap masih belum memenuhi gitu ya, belum memenuhi standar skripsi karena dia tadi hanya studi pendahuluan aja. Kemudian skripsi kuantitatif ya maksudnya, kalau kualitatif nanti dibahas lagi di kualitatif. Lanjut ke jenis penelitian yang kedua adalah deskriptif. Kalau deskriptif itu menurutnya Landman 1979 berarti sesuai dengan katanya ya, berarti bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Yang saya bedakan fontnya itu adalah keywordnya. Jadi deskriptif, mendeskripsikan, menggambarkan. Jadi di deskripsi ini dia sangat sederhana karena dia tidak atau bukan untuk mencari hubungan atau sebab akibat. Jadi cuma cukup menggambarkan aja. Dipakai ketika kapan Bu deskriptif itu? Ketika yang pertama teman-teman ingin memberikan gambaran karakteristik tertentu terhadap sifat populasi sehingga dapat ditemukan tingkatan dari karakteristik tertentu. Misalnya ingin mengetahui gambaran karakteristik sifat sabar mahasiswa TP angkatan 2022 gitu. Nanti di deskriptif ini teman-teman bisa menemukan tingkatannya, misalnya tingkatan sabar yang rendah, yang sedang, dan yang tinggi. Misalnya di deskriptif kuantitatif seperti itu. Terus yang kedua, memberikan gambaran dari aspek-aspek dari karakteristik yang diteliti. Jadi ketika mengukur sabar itu kan tidak cukup dengan satu pertanyaan, apakah kamu sabar gitu kan? Bagaimana tingkat sabarmu kan tidak bisa. Nah, untuk mengukur sabar itu ada aspek-aspeknya, itu dipelajari di mata kuliah tasawuf ya. Apa tasawuf apa? Hampir semuanya. Nah, di sabar itu aspeknya apa aja itu kita bisa teliti juga di deskriptif yang diangkakan ya karena ini kuantitatif. Terus kalau demikian rumusan masalahnya bagaimana Bu? Kalau kita buat penelitian deskriptif kurang lebih kalau menuliskan rumusan masalah seperti itu. Bagaimana gambaran tingkat variabel tertentu, misalnya bagaimana gambaran tingkatan sabar pada titik-titik populasi yang diteliti. Rumusan masalahnya kuncinya adalah seperti ini. Bagaimana gambaran tingkatan, bagaimana gambaran aspek-aspek sabar pada mahasiswa TP angkatan 2020. Misalnya seperti itu. Itu jenis penelitian apa tadi? Deskriptif. Baca nggak itu? Baca ya. Contohnya misalnya religiusitas santri Pondok Pesantren Al Marusia. Kalau dibuat rumusan masalah berarti bagaimana? Seperti apa? Bagaimana tentang religiusitas santri ya tinggal tadi ini ya diganti. Bagaimana gambaran religiusitas santri Pondok Pesantren Al Mahrusia. Nanti ini saya berikan file full dari jurnalnya itu di drive ya. Nanti saya kasih ini PPT-nya. Nanti silakan teman-teman identifikasi kira-kira dari judul seperti ini kalau dibuat rumusan masalah itu seperti apa. Tadi kan sudah dijawab, tapi dilihat nanti dalam-dalamannya gitu ya. Dalam jurnalnya.
Deskriptif ada yang mau ditanyakan? Jadi dia sekedar menggambarkan gitu ya. Karena ini bentuknya adalah jurnal, biasanya kalau di jurnal itu kan tidak secara jelas atau secara spesifik ada yang namanya rumusan masalah kan. Karena di jurnal ini kan bentuknya jurnal ya, teman-teman sudah sering ya baca jurnal ya. Kalau di jurnal kan pendahuluannya sudah include, ada latar belakang di sana, ngeblend ya, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Nah, karena ini bentuknya jurnal, nanti coba teman-teman ubah, misalnya kalau ini dibentuk ke dalam skripsi. Jadi kita nanti outputnya mata kuliah ini itu adalah bab 1, 2, 3 nya skripsi. Jadi bab 1 misalnya apa, pendahuluan ya. Di latar belakang itu mana latar belakangnya? Ya jelas ini di latar belakang. Tapi di sini kan nggak secara jelas menunjukkan rumusan masalahnya kan. Nah, teman-teman buat rumusan masalahnya sesuai dari jenis penelitiannya. Bagaimana karakteristik apa tadi? Religiusitas santri pondok pesantren Al-Mahrusiyah. Bentuk penelitiannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti saya zoom ya. Kita bisa lihat sekilas di abstraknya hasilnya apa? Hasilnya adalah kita melihat ini religiusitas santrinya itu di kategori tinggi sekian, sedang sekian, ini nggak ada yang rendah gitu ya misalnya. Sampai sini sudah bisa membayangkan penelitian deskriptif itu seperti apa? Ya seperti ini, seperti contohnya Bu gitu ya. Itu. Ibu, berarti datanya juga didapatkan dari bentuk pertanyaan. Datanya didapatkan dari pertanyaan, ini kan religiusitas. Berarti di si Rizky Firdausi ini penulisnya mengukur religiusitas itu aspeknya apa aja. Kita biasanya tahu di bagian, karena ini jurnal kan, ini ya, nggak dijelaskan di sini. Ini ada. Jadi religiusitas menurut penelitian ini itu bisa digambarkan dari misalnya praktek ibadah. Jadi praktek ibadahnya itu bagaimana? Itu ya yang saya, oh ini kok nggak ngikutin, kenapa nih? Bentar. Ini saya tampilkan ini ternyata sama yang di slide nggak cocok. Ketika saya klik linknya tadi itu yang muncul ini teman-teman. Jadi nanti file yang saya share itu kan ada linknya. Diklik nanti muncul seperti ini. Nah saya ulangi ya karena tadi nggak muncul. Kan bentuk penelitiannya seperti ini, religiusitas santri pondok pesantren. Karena ini bentuknya jurnal ya saya ulangi. Maka di bagian pendahuluannya kan ngeblend ya jadi satu. Kita nggak tahu batasnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat jadi satu. Nanti teman-teman di sini coba dikonversi ini dalam bentuk tadi, dalam bentuk skripsi. Jadi kalau latar belakangnya kan udah pasti ini yang ada di pendahuluan. Tapi rumusan masalahnya kan nggak tertulis secara jelas kan? Teman-teman buat rumusan masalahnya apa? Mengetahui karakteristik atau gambaran religiusitas santri bla bla bla. Nah, kalau di penelitian ini saya ulangi karena tadi nggak muncul, itu kita bisa lihat hasilnya di sini. Yang saya blok itu ya. Saya zoom lagi. Udah kelihatan? Jadi penelitian deskriptif nanti hasilnya seperti ini. Cuma mengetahui gambaran tingkat religiusitas kategori tinggi sekian, sedang sekian. Kalau misalnya ada yang rendah sekian. Ini yang penelitian ini nggak ada rendah gitu misalnya. Nah, yang variabel religiusitas ini karena ini kuantitatif ya, berarti harus terukur secara angka gitu kan. Makanya kita bisa mengetahui dia tinggi, dia sedang itu dasarnya dari kategorisasi angka. Kalau kita baca ke bawah, sebenarnya nanti teman-teman ada namanya mata kuliah skala pengukuran. Jadi bagaimana sih kita mengukur religiusitas itu ada nanti semester depan kayaknya. Kalau jadi insya Allah saya tim teaching sama Pak Royan gitu ya. Jadi yang konsepnya itu Pak Royan, aplikasinya nanti saya kalau jadi ya baru ngomong-ngomong.
Kita balik lagi untuk mengukur religiusitas di penelitian contoh ini gitu ya. Itu dilihat dari ini ya, nanti ada kategori tinggi sedang rendah. Teman-teman belum sampai ke sini, yang penting tahu konsep berpikir penelitian deskriptif gitu ya. Ini kan kalau yang ini kan maksudnya di statistik gitu, nanti aja. Balik lagi ke pertanyaan tadi, religiusitas itu ini. Yang saya blok ini ya. Dia ada yang namanya aspek atau dimensi. Jadi untuk mengetahui dia religius atau enggak, yang pertama itu bisa dilihat dari keyakinannya, ada dimensi keyakinan. Nah itu satu kajian sendiri, makanya membuat alat ukur ada mata kuliahnya. Ini religiusitas itu bisa diukur dengan pertama keyakinan. Kamu lihat dari kitabnya siapa, dari konsep teorinya siapa, itu harus dijelaskan. Kalau di mata kuliah skala pengukuran, kalau saya nggak sampai sana ya, nanti nggak selesai ini satu semester. Terus dimensi yang kedua, selain keyakinan, religiusitas itu dilihat dari praktek ibadah. Terus yang ketiga dilihat dari penghayatan. Keempat ada dari pengetahuan. Kayaknya 4 aja ya. Apa ada lagi coba? Ada. Yang kelima pengalaman. Jadi untuk mengukur religiusitas itu dari 5 aspek. Ada yang masih ingat apa tadi? Pengalaman, penghayatan, keyakinan, praktek ibadah, satunya pengetahuan. Ya, nah itu harus ada kajiannya. Jadi nggak sembarang menentukan apakah kamu religius atau enggak. Tapi dari 5 aspek itu kita breakdown lagi, kita turunkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti yang responden isi itu yang pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti ada skornya, ada angkanya. Kita bisa kategorikan dia tinggi, sedang atau rendah. Kategorinya bagaimana? Karena ini kuantitatif ya pasti ada ini alasan rumusnya ini. Oh, ketika skornya itu lebih dari 120, maka dia dikategorikan religiusitas tinggi dan sebagainya. Sampai yang rendah ini kan nggak ada. Cuma sekedar itu aja, kan nggak bisa disimpulkan ya. Cuma kita melihat gambarannya aja. Oh ternyata religiusitas santri di pondok tadi X gitu ya. Itu seperti ini. Nah itu bentuk dari penelitian deskriptif. Cuma mendeskripsikan. Tapi ke jenis pertanyaannya seperti apa kita belum sampai sana. Kalau di jurnal biasanya nggak secara utuh dijelaskan ya. Itu biasanya di skripsi lengkapnya. Lanjut ke bahasan selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan. Iya tadi ya. Selanjutnya adalah korelasional. Kalau dari kata korelasi artinya adalah hubungan gitu ya antar dua variabel. Keywordnya adalah hubungan itu ya benar antara satu atau beberapa variabel dengan satu atau beberapa variabel lain. Jadi misalnya kita ibaratkan ada variabel A dengan variabel B gitu, atau misalnya variabel X dengan variabel Y. Nah di penelitian ini nanti kita bisa tahu selain dia ada hubungan atau tidak, kita bisa tahu besar dan arah hubungannya. Seberapa besar sih hubungan antara variabel A dengan variabel B gitu. Hubungannya itu arah hubungannya itu positif atau negatif sih gitu. Kalau positif itu berarti kalau A-nya itu naik nilainya maka B-nya akan naik. Kalau hubungan negatif kalau A-nya turun B-nya akan turun. Ciri-ciri penelitian korelasional yang pertama, ketika variabel yang diteliti itu kompleks, tidak dapat diteliti hanya dengan observasi. Jadi tidak cukup dengan observasi, tetapi butuh suatu pembuktian gitu ya. Kalau kemarin salah satu ciri dari kuantitatif adalah dia membuktikan teori ya. Masih ingat? Kalau di kuantitatif itu membuktikan teori, kalau di kualitatif dia membangun teori. Kemudian terdapat instrumen. Tadi instrumen itu apa? Nama lainnya kalau di kuantitatif? Alat ukur atau kuesioner gitu ya. Jadi terdapat instrumen yang mengukur misalnya tadi tingkat religiusitas, tingkat kesabaran. Itu cirinya korelasional. Tapi kalau di korelasional ini variabelnya lebih dari satu. Kalau deskriptif tadi bisa satu aja ya religiusitas. Kalau di sini harus lebih dari satu. Variabel lebih dari satu karena ingin diketahui hubungan dengan variabel lainnya. Kalau dibuat rumusan masalah seperti apa? Seperti ini.
Tahu bedanya ya? Kalau tadi kan bagaimana gambaran terkait religiusitas santri, bla bla bla. Kalau yang penelitian korelasional ini, rumusan masalahnya seperti ini. Apakah terdapat hubungan antara variabel 1 apa tergantung penelitian teman-teman dengan variabel 2. Nanti variabel satunya tinggal diganti gitu ya. Jadi ketika nanti menulis rumusan masalah, teman-teman tinggal mengganti titik-titik dengan variabel yang teman-teman maksudkan. Atau seberapa erat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Contohnya ini. Kalau ini dibuat rumusan masalah seperti apa? Tadi kan ada ya, kita merujuk ke sini. Apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan resiliensi individu dalam bla 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 gitu. Seberapa erat hubungan antara religiusitas dengan resiliensi. Ini saya contohnya sengaja memang jurnal. Kalau skripsi nanti tinggal lihat rumusan masalahnya kan udah kelar ya. Kalau ini kan harus mikir sedikit gitu. Coba kita lihat hasilnya. Kalau tadi adalah gambaran deskripsi, kalau ini seperti apa? Ini mulai mana ya? Mulai ini. Atau karena angkanya belum ya, ada di statistik, mulai yang ini aja. Nanti di bagian hasilnya pasti akan terjawab ini memiliki hubungan atau tidak gitu ya. Ternyata di penelitian ini jawabannya adalah memiliki kekuatan hubungan yang kuat antar variabel religiusitas dengan variabel resiliensi yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel religiusitas maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel resiliensi. Berarti kan dia arah hubungannya apa? Negatif atau positif? Positif, karena kalau religiusitasnya naik maka resiliensinya juga akan naik. Ini ada berapa alat ukur di sini? Dari variabel ini ada berapa? Kira-kira kita mengukur apa? Variabelnya apa? Ini variabelnya apa dulu? Religiusitas sama resiliensi. Berarti nanti ada alat ukur atau instrumen yang mengukur religiusitas. Kalau pertanyaan tadi itu ada 5 aspek. Kalau pertanyaan ini di penelitian ini, jurnalnya Syarifah ini, belum tentu dia menggunakan 5 aspek tadi. Jadi tergantung menggunakan teorinya siapa di alat ukur itu. Resiliensi juga demikian. Nanti coba diidentifikasi kalau bentuknya jurnal seperti ini, rumusan masalahnya bagaimana. Sampai sini ada pertanyaan, sudah ada 3 ya jenis penelitiannya ya. Dijelaskan nggak ini tadi religiusitasnya? Nah, kalau yang ini religiusitasnya menggunakan pendekatannya ini. Individu yang memiliki dengan ini. Jadi tidak seperti yang tadi yang eksplisit aspek gitu ya. Mungkin di sini karena jurnal dia tidak tunjukkan secara penuh alat ukurnya seperti apa. Jadi ada berapa penelitian yang telah kita bahas, teman-teman? 3. Sudah tahu bedanya antara eksploratif, deskriptif, sama korelatif? Sekarang kita lanjut. Ada yang belum? Belumnya di mana? Oh ya, nanti lihat ini aja. Penelitian komparatif. Kalau komparatif itu apa?
Kalau membandingkan berarti, ini kok slide-nya jadi kecil. Kalau membandingkan berarti dia menganalisis perbedaan gitu ya. Karena saya buka yang tadi loh, yang OBS itu jadinya agak lemot laptopnya. Sebentar ya. Kita lanjut ke komparatif. Komparatif itu adalah untuk membandingkan. Karena membandingkan berarti kita adalah ingin mengetahui perbedaan gitu ya. Gimana? Perbedaan ini kan belum. Ini komparatif baru sekarang ini. Tadi kan korelasional, korelasi. Sekarang komparatif ya teman-teman ya. Komparatif itu karena dia compare. Kalau compare biasanya kan kita membandingkan ya. Membandingkan ada bedanya atau tidak gitu. Kalau penelitian komparatif itu menganalisa perbedaan suatu gejala pada kondisi atau kelompok yang berbeda. Dapat pula digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat yang sederhana gitu, yaitu komparatif. Kalau dibuat rumusan masalah bentuknya seperti ini. Apakah terdapat perbedaan apa variabelnya pada kondisi tertentu yang diteliti? Jadi apakah terdapat perbedaan tingkat sabar pada peserta pelatihan apa kalau di TP terapi sabar misalnya seperti itu. Jadi variabelnya apa, kondisi tertentunya apa. Kondisi tertentu yang dimaksudkan dapat berupa yang pertama perbedaan kelompok. Jadi ada kelompok yang pernah atau yang sedang belajar sabar sama yang tidak pernah misalnya. Perbedaan aktivitas juga bisa. Misalnya yang mahasiswa TP sama yang tidak mahasiswa TP. Perbedaan wilayah juga bisa. Misalnya wilayah apa kalau wilayah itu? Tingkat sabar pesantren sama non pesantren gitu ya bisa. Dan seterusnya. Pokoknya kondisi tertentu itu yang membedakan antara sesuatu yang ingin kita bandingkan. Contohnya seperti ini contoh realnya. Kebaca nggak itu judulnya? Perbedaan kecerdasan emosional remaja pertengahan ditinjau dari jenis kelamin. Kalau dibuat rumusan masalah bagaimana? Apakah terdapat perbedaan pertengahan ditinjau dari jenis kelamin? Nah, kondisi khususnya adalah kalau di konteks ini adalah jenis kelamin. Nanti kelompok antara kelamin atau jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Terus yang kedua, studi perbandingan religiusitas siswa kelas berapa ini? 11 yang aktif dan tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohis di SMA Negeri 2. Ini kondisi khususnya apa? Variabelnya itu adalah religiusitas gitu ya. Dia ini termasuk komparatif karena jelas ada studi perbandingan, berarti kan komparatif. Berarti kalau misalnya dibuat rumusan, apakah terdapat perbedaan antara religiusitas siswa kelas 11, kondisi khususnya apa? Aktif dan tidak aktif dalam ekskul Rohis. Jadi kita punya dua data ini, religiusitasnya yang ikut Rohis sama religiusitasnya yang tidak ikut Rohis. Kita bandingkan, itu termasuk juga komparatif yang kondisi perbedaannya itu di aktivitas, ya kan? Di aktivitas yang ikut sama tidak ikut. Kalau yang jenis kelamin tadi kan perbedaannya di kategori atau kelompok ya, kelompok laki-laki sama kelompok perempuan. Terus yang contoh ketiga, perbandingan minat belajar antara siswa sekolah negeri dan sekolah swasta dalam permainan sepak bola. Kondisi khususnya sekolah negeri dan sekolah swasta. Ingin dibandingkan apanya?
minat belajar. Berarti kalau contoh pertama ini variabelnya apa yang kita teliti? Kecerdasan emosional. Jenis kelamin sebagai apa? Pembanding atau kondisi tertentu gitu ya, yang tadi kondisi tertentu. Contoh kedua ini apa? Yang studi tadi. Variabelnya apa yang kita teliti? Religiusitas gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih di religiusitas, tadi kan dari 3 contoh itu ada religiusitas semua. Bisa kita anggap dia deskriptif kalau bagaimana gitu ya. Kalau dia cuma melihat apa tadi, karakteristik atau gambaran aja gitu. Terus kalau korelatif atau korelasi itu kita juga bisa pakai religiusitas lagi, tapi kita hubungkan sama variabel lain gitu ya. Kalau tadi apa? Resiliensi, ya kan? Terus yang ketiga ini masih tetap bisa menggunakan religiusitas lagi, tapi kita menggunakan perbandingan. Cuma yang saya tekankan di sini teman-teman bisa melihat konsep penelitian itu mau deskriptif, mau korelatif atau mau komparatif. Dengan variabel yang sama itu bisa semua, tergantung dari tujuan penelitian atau rumusan masalah itu ya. Lanjut yang ketiga ini variabelnya apa berarti? Perbandingan minat belajar antara siswa, variabelnya apa? Yang ketiga. Yang satu ya, satu udah. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Berarti variabelnya adalah minat belajar. Dari 3 itu ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Sudah bisa membedakan penelitian deskriptif, terus korelatif sama komparatif. Sekarang yang eksperimen. Penelitian eksperimental itu merupakan suatu bentuk penelitian di mana variabel itu dimanipulasi dalam tanda kutip ya, kita ubah gitu, kita beri perlakuan sehingga dapat dipastikan pengaruh dan efeknya variabel terhadap variabel lain yang diselidiki atau diobservasi. Nih, efektivitas pelatihan zikir dalam meningkatkan ketenangan jiwa pada lansia penderita hipertensi. Kira-kira dari judul ini variabelnya apa? Atau sebelum ke variabelnya apa, bagaimana menuliskan rumusan masalahnya? Kalau untuk yang ini eksperimen, bagaimana? Tinggal diganti bagaimana efektivitas pelatihan zikir gitu ya dalam meningkatkan ketenangan jiwa. Yang pertanyaan selanjutnya, variabelnya apa ini yang diteliti? Pelatihan zikir, coba dibaca lagi. Ketenangan jiwa. Yang kita manipulasi adalah pelatihan zikirnya atau variabel eksperimennya. Variabel yang kita beri perlakuan itu adalah pelatihan zikirnya. Jadi itu ada variabel ketenangan jiwa. Kemudian yang kita beri pengaruh atau efek itu adalah pelatihan zikirnya. Jadi yang kita ukur sebenarnya apa? Ya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa misalnya sebelum sama sesudah pelatihan zikir itu termasuk kategori pelatihan eksperimen. Karena kita memanipulasi keadaan tadi dengan memberikan pelatihan gitu. Contoh selanjutnya. Ini apa yang dijadikan variabel peningkatan kebermaknaan hidup. Latihan zikirnya itu adalah eksperimen yang kita berikan gitu ya. Kalau yang ketiga itu kecemasan ibu hamil gitu ya. Eksperimennya adalah kita memberikan sebuah pelatihan relaksasi gitu ya. Itu namanya eksperimen atau treatment yang kita berikan. Kalau dibuat rumusan masalah biasanya seperti ini. Apakah terdapat pengaruh variabel, karena ini judulnya tadi pengaruh ya. Kalau misalnya yang judul ini mau dibuat rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh pelatihan zikir terhadap ketenangan jiwa juga bisa, atau bagaimana efektivitas juga bisa, tergantung judul teman-teman. Kalau yang kedua itu bagaimana pengaruh pelatihan zikir terhadap peningkatan keberpengenalan, bagaimana pengaruh pelatihan relaksasi dengan zikir untuk mengatasi ibu hamil. Jadi rumusan masalah dalam penelitian seperti ini.
seberapa besar pengaruh, seberapa efektif pengaruh, juga efektifkah atau bagaimana, keefektifan juga bisa. Lanjut ya, ini pertanyaan terakhir tentang asosiatif kausal atau ada sebab akibat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Kalau yang korelatif yang di depan itu cuma hubungan aja. Kalau yang di sini itu ada hubungan sebab akibat. Jadi bedanya di situ. Kalau yang tadi kita yang di korelatif awal itu kita tidak memandang mana variabel yang menyebabkan, mana yang disebabkan. Tapi kalau di sini ada gitu ya. Hubungan kausal yang dimaksud yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat yang terdiri dari ini maksudnya variabel independen atau variabel yang mempengaruhi sama variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Jadi kalau di korelasi tadi kan kita cuma memandang variabel misalnya religiositas sama resiliensi. Kita hubungkan, ada hubungan enggak keduanya. Kalau di yang asosiatif kausal ini yang mempengaruhi resiliensi, apakah religiositas mempengaruhi resiliensi, apakah resiliensi mempengaruhi religiositas. Jadi ada yang jadi variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan ada juga yang variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Biasanya kalau di statistik ini menggunakan metode regresi linier. Jadi ada variabel yang mempengaruhi, ada yang variabel yang dipengaruhi. Misalnya seperti ini. Ini ya, mengetahui pengaruh variabel X. Variabel X itu biasanya variabel bebas. Misalnya pengaruh variabel lama belajar terhadap variabel IPK, gitu kan? Berarti kan X-nya mempengaruhi Y-nya. Lama belajar mempengaruhi IPK-nya, bukan IPK mempengaruhi lama belajar. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibuat rumusan masalah, ya tinggal diganti apakah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, asosiatif kausal ini sebenarnya rumusan masalahnya mirip-mirip sama yang tadi. Sebelum ini apa? Eksperimen. Cuma bedanya kalau di eksperimen itu yang diteliti adalah variabelnya satu, cuma ada kondisi treatment yang kita berikan, gitu ya. Ada misalnya terapi zikir. Nah, kalau yang di sini yang asosiatif kausal itu dua, variabelnya dua yang kita teliti. Misalnya X itu apa, Y-nya itu apa. Jadi memang dua variabel itu dibedakan. Contohnya pengaruh kesabaran terhadap kecemasan selama pandemi. Variabelnya apa yang kita teliti? Ada dua kan? Kesabaran sama kecemasan. Kalau yang eksperimen tadi kan variabelnya satu. Bagaimana pengaruh kesabaran peserta pelatihan misalnya terapi sabar gitu kan, itu yang membedakan itu. Kalau yang ini kan ada dua variabelnya, kesabaran sama kecemasan. Jadi kalau eksperimen ya teman-teman melakukan sebuah eksperimen atau sebuah manipulasi. Kalau di sini enggak. Jadi di sini ada berapa variabel? Dua ya. Kalau ini saya buat penelitian korelatif atau korelasi bisa enggak? Ya bisa, tinggal diganti, pengaruhnya diganti apa? Hubungan. Bagaimana hubungan kesabaran dan, kalau hubungan biasanya dan gitu ya. Kalau pengaruh terhadap, pengaruh kesabaran terhadap kecemasan. Jadi ini nantinya akan ada dua instrumen atau dua alat ukur. Kesabaran punya alat ukur sendiri. Aspeknya apa itu dikaji sendiri oleh peneliti X ini. Peneliti siapa ini? Mauren. Misalnya teman-teman mau mengadaptasi yang alat instrumen yang dipakai atau digunakan Mauren boleh, ya boleh gitu, asal nanti konsepnya teman-teman sertakan di bab tinjauan teori teman-teman. Terus ada alat instrumen lagi, yang satunya adalah kecemasan. Contoh selanjutnya itu misalnya apa itu? Pengaruh kepribadian Hexaco dan tawakal terhadap apa itu grade mahasiswa. Ini variabelnya ada berapa ini? Masa dua, coba dibaca lagi. Nggak kelihatan. Pengaruh kepribadian Hexaco, ini saya cara bacanya sudah bervariabel. Dan tawakal terhadap grade mahasiswa.
Kalau yang belakang itu kan keterangan responden ya, biasanya saya nggak baca full. Mahasiswa nanti ke belakangnya bisa menyesuaikan, mahasiswa UIN, mahasiswa mana, ganti. Berarti variabelnya ada 3. Apa aja? Kepribadian Heksako, tawakal, sama grid. Yang jadi variabel X atau variabel yang mempengaruhi mana? Yang mempengaruhi. Biasanya yang variabel yang mempengaruhi itu variabel yang di belakang kata terhadap. Berarti apa? Kepribadian Heksako sama tawakal. Kan di belakang kan? Sebelum kata terhadap maksudnya. Kalau yang setelah kata terhadap ada yang namanya variabel grid. Jadi itu variabel yang dipengaruhi. Kalau contoh pertama, kesabaran itu X-nya, Y-nya itu adalah kecemasan. Sampai sini ada yang belum paham, ini X. X itu adalah yang mempengaruhi. Y-nya itu adalah yang dipengaruhi. Kalau misalnya dibalik boleh Bu, ya boleh, asalkan bab 2-nya teman-teman bisa menunjukkan kerangka konsep seperti itu. Jadi antar X, Y, XX dan lain sebagainya itu dijelaskan di kerangka teorinya di bab 2. Ini kita masih mengidentifikasi dari judul. Terus judul kedua berarti yang X tadi, X ini ya. X1-nya adalah kepribadian Heksako. Tawakal X2. Terus gridnya, grid mahasiswa adalah Y ya. Jadi X1, X2 itu mempengaruhi Y. Jadi kalau kita lihat dari 5 jenis penelitian di atas, termasuk eksploratif ya, meskipun eksploratif itu biasanya digunakan di kualitatif, itu kita bisa simpulkan komponen-komponen yang nantinya ada. Itu yang pertama itu pasti ada yang namanya latar belakang masalah, atau judul, kalau judul umumnya itu pendahuluan gitu ya. Di sana jelas ada rumusan masalah dengan jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Nanti contoh-contoh di atas saya share linknya, teman-teman identifikasi mulai dari permasalahannya apa gitu ya. Terus sebelum kita bahas per babnya minggu depan, permasalahannya apa sampai dia ketemu rumusan masalah dan tujuan penelitian itu ingin apa berdasarkan judul. Sebenarnya kita sudah bahas tadi ya, cuma silakan dituliskan ulang. Kemudian telaah pustaka atau landasan teori ya biasanya. Berarti landasan dan konsep teori yang menjadi dasar hipotesis dan rumuskan hipotesis tadi. Jadi misalnya teman-teman membuat judul terdapat ini kesabaran sama kecemasan. Jadi di landasan teorinya ya teman-teman bahas tentang kesabaran sama kecemasan. Sehingga bisa dirumuskan hipotesis atau dugaan awal penelitian ya, atau prasangka teman-teman, oh bahwa ternyata kesabaran itu mempunyai pengaruh terhadap kecemasan. Terus yang ketiga, biasanya di bab 3 itu teman-teman menentukan metodologi penelitian. Nanti di bab jurnalnya itu pasti ada, kalau mau masuk bab 3 itu ada yang namanya metodologi penelitian. Meskipun di bab 2 kalau jurnal itu kan dibatasi sama halaman ya. Jadi kalau skripsi itu teman-teman mau seberapa ratus, seberapa tebal pun nggak apa-apa. Tapi kalau jurnal mau dimasukkan ke jurnal tertentu, itu ada batasan halamannya. Misal maksimal 12, maksimal 10. Oleh karena itu biasanya di jurnal itu telah pustakanya itu ini minimal. Jadi nggak selengkap ketika teman-teman menuliskannya di skripsi gitu. Kita lanjut ke bab 3 itu pasti ada tertera metodologi penelitian. Biasanya di sini akan jelas. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman tugasnya identifikasi dahulu, belajar dulu gitu ya. Di bab 3 biasanya akan dijelaskan terkait subjek yang relevan. Biasanya subjek itu kan tergambar juga di judul ya. Jadi misalnya mahasiswa psikologi UIN Bandung bla bla bla, berarti subjeknya adalah mahasiswa UIN Bandung. Nggak mungkin kalau terteranya UIN Bandung yang diteliti Wali Songo, itu tidak mungkin.
Misalnya tadi kecemasan ibu hamil gitu ya misalnya. Ya berarti subjeknya adalah ibu hamil. Terus di bab 3 nanti juga akan dijelaskan penyusunan instrumennya secara singkat biasanya. Kalau di jurnal, tapi kalau di skripsi nanti kita akan bedah itu lebih detail. Jadi bagaimana religiusitas itu diukur aspeknya apa aja. Dari per aspek itu pertanyaannya apa. Itu kita gitu ya, bahas satu persatu. Saya izin minum ya. Lanjut, di bab 3 juga ada teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner kah atau bagaimana Google Form itu dijelaskan. Ada juga validasi instrumen. Jadi benar nggak sih pertanyaan yang kita buat untuk mengukur variabel itu sudah valid, gitu, sudah sah, sudah mengukur apa yang seharusnya diukur, itu di bab 3. Terus di bab 4 itu ada analisis data. Ini analisis data nanti nyambung ke statistiknya ya. Untuk sekarang berarti teman-teman, bukan untuk sekarang, untuk mata kuliah ini bab atau poin 1, 2, 3. Bab 4-nya di statistik. Bab 5-nya adalah menjawab perumusan masalah. Jadi kalau misalnya tadi perumusan masalahnya apakah ada pengaruh antara kesabaran dan kecemasan atau terbalik ya. Nah itu berarti kesimpulannya tuh harus terjawab, ada atau tidak pengaruh gitu. Ada atau tidak hubungan, berarti harus terjawab ada hubungan atau tidak.